Ini saya akan menjelaskan obat kategori A untuk kehamilan. Nah, obat kategori A ini berarti bahwa obat tersebut aman untuk janin. Nah, penggunaan obat kategori A ini tidak menunjukkan adanya resiko gangguan terhadap janin. Hal tersebut berlaku selama kehamilan trimester pertama maupun selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis obat untuk ibu hamil yang termasuk dalam kategori A. Yang pertama itu ada levotiroxin. Levotiroxin ini masuk dalam kategori A, yang berarti bahwa obat ini sudah banyak dikonsumsi oleh ibu hamil atau wanita usia subur tanpa meningkatkan frekuensi terjadinya malformasi atau efek samping lain yang menyebabkan fetus. Yang selanjutnya ini ada asam folat. Asam folat ini sangat penting untuk dikonsumsi sebelum atau selama kehamilan karena dapat membantu mencegah cacat lahir pada otak dan saraf bayi. Yang terakhir ada liothyronine. Studi terkontrol untuk wanita hamil tidak menunjukkan adanya risiko terhadap janin dan kecil kemungkinan untuk membahayakan janin. Nah, liothyronine ini dapat terserap ke dalam ASI. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter terlebih dahulu. Selanjutnya, efek obat. Penggunaan obat kategori A ini tidak menunjukkan adanya resiko terhadap janin. Hal tersebut berlaku selama kehamilan trimester pertama maupun selanjutnya. Nah, oleh karena itu, obat kategori A ini memiliki resiko yang sangat kecil dalam membahayakan janin. Selanjutnya, obat kategori B. Obat kategori B ini berarti bahwa obat ini cukup aman untuk janin. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada hewan, penggunaan obat kategori B ini tidak menunjukkan adanya risiko berbahaya terhadap janin. Nah, intinya obat untuk ibu hamil kategori B ini menimbulkan sedikit efek samping pada hewan, namun efek samping ini tidak terjadi atau tidak dialami oleh wanita hamil. Selanjutnya, jenis-jenis obat. Jenis-jenis obat yang tergolong dalam kategori B ini salah satunya ada amoksisilin. Amoksisilin ini tergolong dalam kategori antibiotik penisilin. Sementara itu, jenis antibiotik lainnya mungkin tidak aman ya dikonsumsi selama masa kehamilan. Nah, amoksisilin ini termasuk dalam kategori B. Ini berarti amoksisilin aman digunakan untuk ibu hamil. Selanjutnya ada metformin. Metformin ini aman digunakan dan tidak menyebabkan kecacatan pada janin. Nah, obat ini tidak menyebabkan cacat lahir, komplikasi, atau penyakit lainnya. Yang terakhir ada pantoprazol. Penggunaan obat pantoprazol ini pada masa kehamilan dilaporkan cukup aman. Nah, studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin. Yang terakhir ada efek obat. Kategori ini meliputi obat-obatan yang masih jarang digunakan pada ibu hamil atau masih jarang dikonsumsi pada ibu hamil ya. Nah, obat kategori B ini juga tidak menunjukkan adanya risiko gangguan terhadap janin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan obat kategori C pada ibu hamil. Nah, di sini kategori C mengindikasikan bahwa obat beresiko menyebabkan gangguan kehamilan. Obat kategori C ini hanya dianjurkan jika manfaat yang diperoleh ibu maupun janin lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya. Nah, di sini berdasarkan riset yang dilakukan pada hewan, penggunaan obat kategori C ini memiliki atau menimbulkan efek samping terhadap kehamilannya. Sementara studi lanjutan pada manusia ini belum pernah dilakukan ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis obat dari kategori C, yaitu yang pertama ada tramadol. Nah, di sini tramadol ini ibu hamil nggak boleh mengkonsumsi tramadol ya, kecuali jika diresepkan oleh dokternya sendiri, karena uji coba pada hewan telah menunjukkan bahwa efek buruk pada janin. Kemudian yang kedua ada gabapentin. Nah, di sini studi pada binatang percobaan dapat memperlihatkan adanya efek samping pada janin. Namun belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Nah, si gabapentin ini atau obat gabapentin ini dapat terserap ke dalam ASI ibu.
Nah, yang ketiga ada aspirin. Jika tanpa rekomendasi atau pantauan dari dokter, tidak disarankan ibu hamil untuk meminum aspirin agar mengatasi gejala radang selama masa kehamilan. Konsumsi aspirin selama masa kehamilan dapat menyebabkan sejumlah gangguan pada perkembangan janinnya. Selanjutnya, efek obat dari setiap kategori, yaitu kategori C. Nah, di sini obat kategori C jika dikonsumsi ibu hamil, maka akan menunjukkan adanya efek buruk terhadap janin. Nah, tetapi karena manfaatnya potensial, mungkin beberapa ibu hamil akan memerlukan penggunaan obat. Untuk usia kehamilan kurang lebih 30 minggu, studi pada binatang percobaan akan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Nah, tapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Jadi, obat ini hanya boleh digunakan jika manfaatnya lebih besar, yang diharapkan melebihi besarnya risiko pada janin. Selanjutnya obat kategori D. Nah, di sini obat untuk ibu hamil yang masuk ke dalam kategori D terbukti dapat menimbulkan resiko berbahaya pada janin. Nah, terkait penggunaan obat kategori ini ada bukti positif terkait resiko kelainan pada janin. Namun, pada beberapa kasus penggunaan obat kategori ini memiliki manfaat yang lebih banyak lagi pada ibu hamil dibandingkan dengan potensi resiko yang ditimbulkan. Contohnya yaitu obat yang membantu saat ibu terkena penyakit yang mengancam jiwa. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis obat. Nah, di sini yang pertama ada alprazolam. Obat ini termasuk ke dalam kategori yang dimana ada bukti mengenai resiko terhadap janin. Tetapi jika besar manfaatnya daripada resikonya, maka bisa digunakan pada ibu hamil. Tetapi tetap dengan pengawasan dokter. Nah, yang kedua ada lisinopril. Nah, menurut FDA yaitu memasukkan penggunaan lisinopril pada trimester pertama sebagai kategori C. Artinya, studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Yang ketiga ada losartan. Nah, obat ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena dapat meningkatkan resiko yang terjadinya gangguan pada janin. Nah, karena losartan ini bisa menyebabkan cedera atau kematian pada janin, terlebih jika diminum selama trimester kedua atau ketiga. Lalu yang terakhir ada efek obat. Nah, di sini obat dari kategori D jika dikonsumsi pada ibu hamil akan menunjukkan adanya efek malformasi dan berbahaya bagi janin. Nah, resiko berbahayanya bersifat menetap atau tidak bisa membaik dengan sendirinya. Juga ada bukti positif resiko janin manusia berdasarkan data reaksi yang merugikan dari pengalaman investigasi atau studi pada manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai obat kategori X. Nah, obat kategori X ini obat yang termasuk kategori yang tidak direkomendasikan dan harus dihindari bagi ibu hamil maupun wanita usia subur. Karena obat ini terbukti sangat berbahaya bagi janin dan si ibu hamil tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis obat kategori X. Nah, yang pertama ada obat anorvastatin. Obat anorvastatin ini termasuk ke dalam obat kategori X karena obat ini dapat berbahaya bagi janin dan berpotensi menyebabkan bayi lahir cacat. Lalu yang kedua ada simvastatin. Nah, simvastatin ini termasuk ke dalam obat kategori X karena penurunan kolesterol dan golongan statin dapat meningkatkan resiko gangguan pembentukan fetus. Lalu yang ketiga ada warfarin. Nah, warfarin ini termasuk ke dalam obat kategori X karena obat ini memiliki potensi karotogenik serta perdarahan pada fetus. Selanjutnya efek obat. Nah, jika obat kategori X ini dikonsumsi oleh ibu hamil, akan menunjukkan adanya efek yang bisa menyebabkan abnormalitas janin atau kelainan janin bawaan.
Dan obat ini juga dapat meningkatkan resiko gangguan kehamilan berkali-kali lipat lebih parah daripada efek obat kategori yang lain. Selanjutnya, tindak lanjut. Nah, untuk tindak lanjut ini memerlukan pertimbangan untuk penggunaan obat, khususnya obat kategori A dan B. Nah, untuk obat yang termasuk kategori C dan D dianjurkan untuk benar-benar melakukan pertimbangan dokter dengan mempertimbangkan resikonya. Nah, untuk obat kategori X tidak boleh digunakan pada masa kehamilan. Namun, apabila terjadi kesalahan pemberian obat telah terjadi dan mencapai keluhan yang termasuk dalam tanda bahaya, pasien harus segera memerlukan pemantauan, yaitu pemeriksaan kondisi pasien seperti TTV dan juga USG. Nah, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaknormalan, maka rujuklah pasien ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, apabila keluhan pasien masih dalam batas normal, maka pasien disarankan untuk melakukan bed rest dan memperbanyak minum air putih. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bahaya bagi pasien dan atau memerlukan intervensi untuk mencegah bahaya. Selanjutnya yang terakhir, peran perawat. Nah, peran perawat ini sangat penting dalam pemberian asuhan keperawatan. Dalam kesalahan pemberian obat merupakan salah satu kejadian yang tidak diharapkan yang seharusnya dapat dihindari.